Halo semuanya, balik lagi sama gue Cryptondo. Jadi di video kali ini Indo ingin membahas tentang Ethereum Merge ya. Di sini ada yang ingin Cryptondo kasih tahu, ternyata ya Ethereum Merge waktu pas Cryptondo bahas kirain itu bisa ada sentimen si ETH bakal ke 1.800 ataupun 2.000 dolar ya di pembahasan ini ya. Ternyata Ethereum malahan tidak bisa ke atas 1.700 ataupun ke 1.800 ataupun ke 2.000 ya. Padahal Ethereum RG itu ibaratnya eventnya si Ethereum. Nah, sini ada ibaratnya rumor nggak rumor ya, ataupun bisa dibilang eh Cryptondo dapat dari bisik-bisikan dari senior-senior yang ibaratnya jago trading ataupun apa ya, ataupun dia trader profesional ya. Karena ibaratnya Cryptondo bilang Cryptondo itu trader profesional, masih ada di atas lebih dari Cryptondo guys, karena Cryptondo juga tidak mengakui kalau Cryptondo itu trader yang profesional. Karena misalkan kalian punya ilmu, ada lebih lagi di atas kalian ilmunya itu. Makanya ini ada dari omongan dari trader profesional ya. Ini rumor nggak rumor ya, sini udah Ando bahas ya. Nih kalian cek aja nih. Rumor nggak rumor, ada orang yang bilang ETH kalau jadi POS ataupun proof of stake jadi ampas nantinya. Ngeri juga ya dunia kripto. Nah, kalian bisa baca lagi. Nah, sini Cryptondo kasih tahu ya. Oh iya, mau kasih tahu aja, jangan percaya dengan staking dah ya. Kalau mau staking diusahakan ketika harganya dapat murah. Kalau dapat koinnya di harga mahal, terus kalian stake koin itu bakal longsor harganya. Emang kita dapat reward koinnya, tapi harga koinnya itu hancur dari harga yang kalian beli ya. Nah, bisa jadi kemungkinan ETH yang jadi POS harga bisa jadi ampas. Kalau nih, kalian perhatiin aja, jika Binance mengeluarkan postingan staking dengan APY terbesar, mau itu koin apa aja, pasti harganya langsung doom jika kasih staking dengan APY terbesar. Kalian perhatikan aja ya. Pokoknya kalian perhatiin aja dengan kalian diri sendiri ya. Nah, nih, POS kalau nantinya apa-apa dibikin airdrop itu harganya pasti akan doom, pasti akan otomatis doom. Apalagi kalau tiba-tiba dibikin staking dengan APY terbesar, tuh ngeri, bisa ngeri guys. Nah, dan otomatis para miners ETH ataupun Ethereum pasti akan pindah cari koin lain yang masih menjadi sistem POW ataupun proof of work. Sini ada Bitcoin, ada DGB, Raven ataupun yang lainnya ya. ETH nanti pangkatnya bisa menjadi seperti Sol atau enggak lebih rendah dari Sol untuk Ethereum nih. Untuk Ethereum kalau misalkan udah jadi POS. Nah, kalian bisa aja nih lihat nih. Nih, lihat nih ya. Aduh salah. Sini ada dari voucher guru 5.000 blok tersisa untuk ditambang sampai Ethereum bergabung menjadi proof of stake ya. Nah, sini kalian bisa baca juga nih. ETH POS kayaknya bisa menguntungkan altcoin. Sebenarnya ETH POS ini misalkan maksudnya kalau ETH ini kan masih menjadi POW. Nah, kalau ketika ETH menjadi POS, nah ini sebenarnya menguntungkan para proof of work dari koin yang menganut sistem, maksudnya koin ataupun token yang menganut POW ya, bukan POS ya. Nah, kalau misalkan ETH pindah ke POS, jadi kan para bos ataupun paus ataupun miners kan berfokus ke tujuan ke Ethereum. Jadi makanya itu Ethereum semakin berkembang. Nah, kalau misalkan Ethereum berganti ke POS nih, ada kemungkinan nih ya, ada kemungkinan koin-koin proof of work ini pasti bakal bisa menjadi random dan gak apa ya, bos-bos ataupun miners gak hanya satu tujuan terpaku ke satu aset ataupun satu altcoin. Nah, sekarang kan lagi altcoinnya si Ethereum. Nah, kemungkinan kalau misalkan Ethereum udah pindah ke POS jadi random, jadi ada Raven, ada DGB ataupun lainnya, ada XMR. Pokoknya kalau kalian lihat nih, nih ini POV ya kan. Nah, kalau misalkan Cryptondo ganti Sol, Sol kan Sol itu dia POS, proof of stake ya, sama kayak Cardano. Nah, ini adalah koin-koin yang POS ataupun proof of stake ya. Nah, begini ya. Nah, ada banyak ya.
Nah, ini juga koin-koin yang ibaratnya ataupun token yang proof of work. Ada Doge, ada BTC, ada ETC, ada LTC, XMR, BCH, BSV, ZEC, LVN, Flux, KDA, SC, TGB, banyak ya. Nah, kalian bisa cek aja nih nantinya kalau misalkan Ethereum udah berganti POS. Nah, ini kemungkinan nih kalau misalkan Ethereum berganti POS, pasti para miners pasti pada milih-milih koin yang ibaratnya pengen yang bisa ditambang. Kemungkinan ada ETC bisa jadi. Nah, Raven sekarang lagi naik, ya kan? Lihat ya, ini Raven lagi ibaratnya lagi booming nih, lagi miners pada pindah ke Raven buat nambang. Kalau kita lihat, nah dia dari harga terendahnya 0,29 dari tanggal 3 ya, naik sampai tanggal 14 ke 0,06 ya. Nah, sekarang juga sama ada yang ini Ergo. Nah, ini Ergo nih. Nih. Ergo juga sama, ini lagi rame-ramenya, lihat nih. Dari harga 1,7 sampai dia paling tinggi ke 4,4 dan sekarang lagi turun ke 4,29. Ini koin-koin yang ibaratnya didapetin dengan cara nambang dari PGA ataupun ya yang bisa ditambang lah. Kan kalau misalkan untuk BTC itu ditambang itu dengan cara alat khusus. Cuman kalau misalkan kayak altcoin kayak gitu dengan PGA juga tetap bisa ya untuk kita nambang. Kecuali kalau Bitcoin benar-benar harus pakai alat khusus. Kalau altcoin pakai PGA juga bisa, guys. Nah, makanya itu ini ada kemungkinan nih ya, Ethereum ini kalau misalkan jadi POS ini benar-benar bisa gawat untuk harganya. Nah, sini Cryptondo juga pengen kasih tahu ada Binance kalau nggak salah. Kita lihat nih, Wu staking. Kalau nggak salah Binance waktu itu ngeluarin POS staking itu sampai lebih dari berapa ya? Nah, ini dia. Locket staking noh. Rewardnya sampai 50%. Kalau kita lihat sekarang, harga Wu ya. Harga Wu sekarang. Lihat. Doom kan? Lihat. Kita langsung satu hari, lihat. 13 September, kalau kita cek 13 September langsung Doom. Iya kan? Wu staking. Lihat. Dari tanggal 13 September, ini 13 September. Doom. Lihat aja. Beneran, makanya itu kalau misalkan ada staking kayak gini yang dengan reward besar, ini jangan terpercaya, guys. Ini pasti bakal Doom kok jatuhnya. Makanya agak ngeri ya kan, ibaratnya untuk dunia kripto lebih baik bener-bener kalau kalian memang mau jadi investor harus pakai duit nganggur banget ya. Karena ya kayak gini, guys. Ada paus, ada bandar, ya pokoknya banyak lah. Ibaratnya sistemnya desentralis, harganya tidak desentralis, jadi sentralis bisa diatur kayak saham ataupun yang lainnya kayak duit, ya kan. Makanya itu agak ya kayak kalian tahu sendirilah gimana. Nah, ini ada Cardano. Cardano ini rajanya POS ya, Proof of Stake. Nah, kemungkinan kalau misalkan Ethereum pindah ke POS, nah Ethereum yang jadi rajanya. Ada kemungkinan ya. Tapi yang jelas pasti itu hanya opini Cryptondo aja. Nah, sini ada POW, tetap aja kalau POW ya tetap dipegang sama Bitcoin ya. Dan ini juga Cryptondo bahas juga pakai opini pribadi aja, jangan terlalu kalian baper ya, karena ini juga belum tentu benar. Intinya ini hanya opini pribadi aja. Ya, yang penting semua balik lagi dengan keyakinan kalian masing-masing. Kalau kalian masih yakin sama Ethereum ya terserah. Kalau misalkan tidak yakin sama Ethereum, bisa kalian cari profit aja. Intinya seperti itu ya, guys ya. Jadi itu aja sih yang bisa Cryptondo bahas tentang Ethereum yang bakal menjadi POS. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya minta maaf kalau memang ada salah-salah kata. Dan intinya jangan baper, ini dunia kripto, guys. Intinya kerugian ada di tangan kalian masing-masing sendiri. Kalau Cryptondo hanya mengasih tahu aja ke jalan yang benar. Ataupun ya kalau emang kalian nganggapnya salah ya terserah kalian. Intinya Cryptondo nggak ada yang namanya menakutin ataupun bikin FOMO kalian. Intinya semua kalian bisa deyor dulu sebelum kalian maksudnya deyor dulu sebelum
sesudah nonton video ini. Jadi itu aja yang bisa Cryptondo sampaikan. Thank you untuk semuanya. Bye bye, love you and endo.